Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Kak Siva. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi, mulai dari definisinya, akun-akun dan pengaruhnya, hingga proses dan tahapan pencatatannya. Persamaan dasar akuntansi atau biasa kita singkat menjadi PDA adalah persamaan matematis yang menggambarkan suatu hubungan antara komponen-komponen yang berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, yaitu antara aktiva dan sumber dananya, yaitu liabilitas atau ekuitas. Persamaan akuntansi dituliskan dalam bentuk aset atau harta sama dengan liabilitas atau kewajiban atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Konsep dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak kepemilikan di satu pihak yang selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Maksudnya adalah hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak lain dari pemilik badan usaha. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan untuk mengetahui berapa yang telah digunakan atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi itu terdiri atas akun-akun. Oleh karena itu, yang akan kita bahas pertama kali adalah pengelompokan akun. Tapi sebelum itu, apa sih itu akun? Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Sekarang kita masuk ke kelompok akun yang pertama, yaitu kelompok akun aset. Nah, jadi aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan akan memberikan nilai ekonomi atau manfaat pada masa yang akan datang. Aset pada perusahaan ini dibagi atas 4 kelompok, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tetap tidak berwujud. Aset lancar adalah semua aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan dalam periode kurang dari satu periode akuntansi atau kurang dari satu siklus akuntansi. Contohnya, ada kas, surat berharga, piutang, piutang wesel, biaya dibayar di muka, perlengkapan, persediaan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang relatif panjang. Tujuan investasi jangka panjang ini selain untuk memperoleh laba juga sebagai alat untuk mengontrol perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada aset tetap berwujud, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dipakai atau dimanfaatkan, atau dalam kata lain itu memiliki manfaat umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Artinya, ada bukan untuk dijual kembali seperti itu. Nah, contohnya itu kayak tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aset tetap tidak berwujud, yaitu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelompok akun liabilitas. Liabilitas merupakan hak klaim terhadap aktiva dari pihak lain, yaitu selain pemilik, akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Liabilitas ini dibagi menjadi dua. Pertama, liabilitas lancar, yaitu kewajiban kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya seperti utang usaha, utang dagang, utang wesel, utang beban, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya dapat dilakukan lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya kredit investasi, utang obligasi, utang hipotek, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok akun ekuitas.
yaitu hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Komponen akun ekuitas ini yang pertama ada modal. Modal adalah hak pemilikan atas aset perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Jadi selisih antara aset dan kewajiban. Pemberian nama akun modal tergantung jenis perusahaannya. Misalnya untuk perusahaan perseorangan, maka penamaan modal dituliskan dengan modal diikuti nama. Misalnya saja modal Tuan Raden. Yang kedua ada akun prive, yaitu pengambilan ekuitas oleh pemilik yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada pendapatan, yaitu kenaikan ekuitas pemilik perusahaan yang terjadi akibat memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, misalnya saja pendapatan jasa, dan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, misalnya pendapatan bunga. Dan yang terakhir ada biaya atau beban, yaitu akun yang menciptakan kewajiban dengan menggunakan aktiva perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sifatnya ini berkebalikan dari akun pendapatan. Jadi dia ini mengurangi modal. Contoh beban antara lain beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan lain-lain. Nah, itu dia pengelompokan akun dan definisinya serta contoh-contohnya. Sekarang, langkah selanjutnya kita akan mempelajari mengenai analisis transaksi. Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah bahwa terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban pada pihak yang lain. Di sini perlu diingat bahwa setiap transaksi usaha akan berpengaruh minimal terhadap dua jenis akun, bahkan bisa tiga atau lebih. Jadi minimal itu dua. Jadi nggak boleh cuma satu, gitu ya. Nah, setiap transaksi dapat mempengaruhi baik pada kelompok aktiva saja atau mungkin pada kelompok pasifa saja. Nah, kelompok pasifa ini kelompok kewajiban dan ekuitas atau bahkan dapat mempengaruhi kelompok aktiva dan kelompok pasifa. Artinya, setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan, baik antara aktiva dengan aktiva dengan kewajiban, atau aktiva dengan ekuitas, ataupun antara kewajiban dan ekuitas. Oleh karena itu, pencatatan ini dinamakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry accounting system. Meskipun demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Jadi antara pasifa dan aktivanya itu harus balance atau seimbang seperti itu. Nah, dalam melakukan analisis transaksi, setidaknya ada 3 tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan komponen mana yang terpengaruh. Apakah itu komponen aset, liabilitas, atau ekuitas. Yang kedua, menentukan mana saja akun-akun yang terpengaruh. Dan yang ketiga, menentukan pengaruhnya. Apakah akan mengurangi atau akan menambah akun dan berapa nominal pengaruhnya tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai transaksi-transaksi yang mungkin berpengaruh dan apa pengaruhnya terhadap akun yang berhubungan. Yang pertama, pada akun kas. Akun kas akan bertambah apabila terjadi transaksi penerimaan secara tunai, misalnya penyetoran atau penambahan modal, penerimaan pendapatan, pelunasan piutang, dan penjualan aset tetap. Sedangkan kas akan berkurang apabila dilakukan transaksi pengeluaran secara tunai, misalnya untuk pembelian aset dan pembayaran hutang. Yang kedua, akun piutang. Akun piutang akan bertambah apabila terjadi penerimaan pendapatan yang belum diterima secara tunai dan akan berkurang apabila piutang tersebut dilunasi. Ciri-ciri piutang ini ada kalimat akan dibayar atau akan diterima kemudian, atau bisa juga ada kalimat difakturkan untuk ditagih, seperti itu. Akun yang ketiga adalah akun perlengkapan.
Akun perlengkapan ini akan bertambah apabila terjadi transaksi pembelian perlengkapan dan akan berkurang jika terdapat transaksi pemakaian perlengkapan. Analisis transaksi selanjutnya berkaitan dengan akun aset tetap. Akun aset tetap akan bertambah apabila terjadi pembelian baik secara tunai maupun secara kredit, dan akan berkurang apabila aset tersebut dijual. Yang selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan. Aset tetap sebenarnya tidak akan habis apabila digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai ekonomis dari aset tersebut akan berkurang. Inilah yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini sifatnya kontra account. Artinya, dia akan mengurangi dari total aktiva perusahaan. Kemudian ada akun liabilitas. Akun liabilitas akan bertambah jika dilakukan transaksi pembelian aset secara kredit ataupun ketika membuka pinjaman di bank, dan akan berkurang apabila dilakukan pembayaran angsuran atau pelunasan atas hutang tersebut. Yang terakhir, mengenai akun ekuitas akan bertambah apabila terdapat transaksi penyetoran atau penambahan modal dan penerimaan pendapatan, baik secara tunai maupun yang akan diterima kemudian. Dan ekuitas akan berkurang apabila terdapat transaksi pengambilan pribadi oleh pemilik dan pembayaran biaya-biaya yang mendukung kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi, setelah kita mengetahui suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa, bertambah atau berkurang, dan berapa besar nominalnya, kita akan memasukkan hasil analisis tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara pencatatan dalam. Baiklah, langsung kita mulai saja ya dari transaksi yang pertama. Jadi agar lebih mudah dipahami, kita langsung ke praktiknya saja begitu. Nah, di sini pada tanggal 2 Januari 2018, Poppy memutuskan untuk membuka salon dengan menginvestasikan uang pribadinya sejumlah 300 juta rupiah. Pengaruh transaksi ini adalah aset salon Cantik Happy berupa kas bertambah, dan di sisi yang lain ekuitas atau modal Poppy juga bertambah. Besarnya sama, yaitu 300 juta rupiah. Karena di sini total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitasnya sudah sama, yaitu sama-sama 300 juta rupiah, maka dapat dikatakan sudah balance. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua, di sini pada tanggal 3 Januari 2018, Salon Cantik Happy memberi secara kredit dari toko Sempurna perlengkapan salon berupa tisu, cat rambut, hairspray, dan perlengkapan lainnya seharga 25 juta rupiah. Akibat daripada transaksi ini, aset Salon Cantik Happy berupa perlengkapan bertambah sebesar 25 juta rupiah, dan di lain sisi, kewajiban Salon Happy juga bertambah sebesar 25 juta rupiah. Dan dapat dilihat ya, di saldo sementaranya, dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas sudah seimbang atau balance. Nah, di sini ada transaksi pembayaran sewa kantor sebesar 20 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan mengurangi ekuitas pemilik untuk modal Poppy sebesar 20 juta rupiah, dan di sisi yang lain transaksi ini mengurangi kas sejumlah 20 juta rupiah karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, itu dia pembahasan mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Cukup mudah bukan? Semoga teman-teman semua sudah paham ya mengenai bagaimana konsep dan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Terima kasih sudah berkenan belajar dari video ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil ya. Saya Siva, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.